Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramila Mukti, guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta. Berikut ini adalah aksi nyata saya, modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Salam Guru Penggerak. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Selamat pagi Bu Ida. Pagi Bu Suci. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ini nanti tujuannya pra-observasi itu sendiri nanti supaya Bu Ida ketika dilakukan supervisi observasi ketika nanti di dalam kelas nanti supaya lebih siap, terus kemudian persiapannya juga lebih matang, nanti supaya tujuannya nanti supaya siswa juga menerima pembelajaran itu lebih mudah begitu ya. Nah, terkait itu ada beberapa pertanyaan ini Bu Ida yang akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida, yaitu tujuan pembelajarannya apa ini Bu Ida? Ya, Bu Suci, untuk tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari teks hikayat. Jadi unsur-unsur pembangunnya dalam teks hikayat itu apa saja, begitu Bu. Teks hikayat ya? Iya, teks hikayat. Kemudian area pengembangan pada siswa apa aja? Nah, untuk area pengembangan itu saya ingin mengembangkan terkait kerjasama di setiap peserta didik KSE-nya ya. KSE-nya itu saya kembangkan kerjasamanya di setiap anggota kelompoknya begitu. Jadi nanti ada pembagian kelompoknya. Iya, pembagian kelompok, peserta didik bisa saling bekerja sama, kemudian tolong menolong terkait tugas atau yang akan diberikan, tugas yang diberikan begitu Bu. Kemudian untuk keterampilannya siswa mampu menganalisis unsur pembangunnya, unsur intrinsik dari teks hikayat begitu Bu. Berarti saya ulangi lagi untuk area pengembangan pada siswa, nanti Bu Ida area pengembangannya itu adalah pengembangan di KSE-nya, yaitu berupa kerjasama, terus kemudian saling tolong menolong begitu ya dalam kerja kelompoknya nanti ya. Terus kemudian keterampilannya tadi adalah menganalisis unsur intrinsik ya dalam teks hikayat. Untuk nanti model pembelajaran yang digunakan? Untuk model pembelajaran itu saya menggunakan problem based learning. Problem based learning masalah. Oh begitu. Ya. Nanti jadi gimana itu problem based learning? Jadi siswa nanti diberikan sebuah masalah atau teks hikayat itu, kemudian siswa disuruh atau diberi instruksi untuk menganalisis unsur intrinsiknya gitu. Jadi diberikan teks hikayat atau bisa juga peserta didik mencari teks hikayat atau video cerita hikayat begitu, kemudian menganalisis dari unsur intrinsiknya. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan? Untuk strategi pembelajaran itu yang saya gunakan berdiferensiasi ya Bu. Jadi kan kemarin sudah melakukan tes diagnostik terkait gaya belajar. Jadi si peserta didik bisa mengelompok sesuai gaya belajar yang sama begitu Bu. Jadi nanti dikelompokkan. Jadi ada beberapa siswa yang model pembelajarannya visual, itu nanti bergabung dengan yang visual. Nanti yang auditori gabung dengan yang auditori. Ya, benar sekali. Oh begitu. Terus kemudian yang untuk berdiferensiasi apa ini Bu Ida? Jadi berdiferensiasi konten ya Bu ya. Jadi teks hikayatnya itu bisa berupa teks berbentuk bacaan, bisa juga kemudian berbentuk video ketika peserta didik nanti mencari video teks hikayat itu sendiri sesuai gaya belajarnya. Jadi siswa disediakan beberapa konten dalam pembelajaran itu, nanti siswa sesuai kelompoknya boleh memilih begitu. Jadi sesuai diferensiasinya ya, maksudnya disediakan beberapa video atau apa, jadi mereka video sama cerita ya. Kemudian penilaian yang digunakan apa ini Bu Ida? Ya, untuk penilaian itu saya menggunakan
Pembimbingan secara individu ya Bu ya, per kelompok itu bagaimana keaktifan dari peserta didik di dalam kelompoknya, aktif atau tidak mengerjakan atau bekerja sama atau Jadi tidak. seperti penilaian sikap gitu? Ya, penilaian sikap betul sekali Bu. Kemudian ada juga presentasi. Nah, presentasi dari hasil yang dianalisis, peserta didik akan presentasi di depan kelas, kemudian bagaimana presentasinya, begitu penilaiannya. Oh iya, betul. Kemudian sasaran kelasnya ini untuk sasaran kelas berapa ini Bu Ida? Sasaran kelasnya itu di kelas 10 busana 2. Kelas 10 busana 2. Iya, 10 busana 2. Kemudian nanti untuk jamnya? Jamnya itu jam pertama sampai jam ke-4. Jam gitu, pertama Bu. sampai jam ke-4. Iya, di hari Senin. Hari Senin ya? Iya. Gitu. Nanti coba dipersiapkan lagi, nanti masih ada beberapa waktu untuk persiapan untuk observasi ya. Mudah-mudahan ketika observasi lancar, kemudian siswa juga bisa dikondisikan begitu ya Bu Ida. Dan semoga siswanya juga dari observasi itu juga siswanya sudah bisa menerima materi yang lebih banyak, terutama untuk pengembangannya Bu Ida ini pada siswa begitu ya. Semoga besok kita ketemu lagi di observasi. Nanti semoga diberikan kelancaran, semoga sampai ketemu lagi besok pas observasi. Lancar ya Bu Ida? Baik Bu, terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya? Sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Benar? Nah, kalau sudah siap silahkan merapikan mejanya dulu. Coba kalau ada botol-botol bisa dimasukkan ke dalam tas supaya yang di atas meja itu hanya buku dan pensil ataupun ballpoint. Begitu. Sudah? Sudah. Hari ini belum berdoa ya? Nah, silakan untuk salah satu memimpin doa. Selesai. Dalam Selamat siang semuanya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dian. Dian kenapa? Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Nah, oke. Karena Dian sakit, mari kita sedang mendoakan Dian ya supaya cepat sembuh, supaya cepat diangkat penyakitnya seperti itu. Sehingga dia bisa bisa belajar kembali bersama kita, begitu ya. Oke. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap penerima pembelajaran hari ini? Siap belum? Sudah semangat? Sudah semangat. Oke, siap. Bagus sekali. Hari ini, sebelum kita ke materi baru, coba masih ingat nggak materi yang kemarin Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Tentang teks hikayat, betul sekali, tentang teks hikayat. Tetapi kemarin kita sudah menginjak materi tentang karakteristik teks hikayat. Yaitu ada apa aja? Ada yang tahu? Mustahil, kemudian tokoh sakti, istana sentris, dan anonim, dan alur berbingkai. Oke, ada 5 karakteristik teks hikayat ya. Nah, setelah kita mempelajari materi karakteristik teks hikayat, nah hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik atau unsur pembangun dari teks hikayat. Oke. Nah, sembari kita akan belajar tentang unsur intrinsik, silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan hasil
tes diagnostik kemarin ya, sesuai gaya belajarnya masing-masing. Nah, silahkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. 4 orang, per 4 orang per gaya belajar. Ya, ke belakang gitu aja. Ke belakang. Oke. Oke, sudah ke kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Nah, hari ini kita itu sebenarnya akan mempelajari apa sih? Yakni yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk peserta didik ini atau kalian semua ini bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari teks hikayat. Betul. Nah, sekarang silahkan mencari dari Google atau dari YouTube teks hikayat atau cerita hikayat. Untuk peserta didik yang menyukai membaca, silahkan mencari teks hikayat di Google. Kemudian bagi yang suka menonton kisah-kisah hikayat atau cerita rakyat bisa dicari di YouTube seperti itu ya. Silahkan cari teks dan videonya terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian mendapatkan si video dan juga ceritanya tadi, silahkan menganalisis unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur intrinsiknya ya. Nah, silahkan didiskusikan dari masing-masing kelompok seperti itu. Bagaimana, sudah jelas instruksinya? Sudah, oke. Yuk cari yuk. Oh gitu. Ya anak-anak, jadi silahkan saling memantau teman-temannya untuk saling berdiskusi ya, saling mengerjakan tugasnya. Jadi kalian itu harus saling mendukung satu sama lain supaya hasil belajarnya ini lebih maksimal, begitu ya. Jadi harus saling bekerja sama begitu. Iya. Berarti aku pembukaan, Ya. penutupan, terus dua lima toko, terus alur penutupan. Berempat maju. Jadi dua. Berempat maju ya? Ya. Oke, boleh. Tadi ceritanya udah toh? Udah. Iya, yang link tadi. Iya. Iya, gimmick aja nak. Enggak ding, enggak. Jadi nanti ditulis di sini ya, ditulis di kertasnya dulu, boleh. Dianalisis tadi kan ada unsur-unsur intrinsik tuh ada berapa tadi? 5. Masih ingat kan? Ada 5 harusnya. Ada tema, tokoh, kemudian ada penokohan, begitu. Teksnya yang apa? Ini hikayat Panji Semiran. Oke. Tokohnya siapa aja? Ini ada yang tahu tokohnya siapa aja? Raja. Oke. Iya, oke. Ya. Gimana nak? Kesulitannya di bagian Wataknya. Oh, watak. Oke, watak itu sebenarnya apa sih? Sifatnya, sifat tokohnya. Kita cari dulu tokoh-tokohnya itu siapa aja di teks hikayat ini. Coba. Raja, Ada. Natapuripan, sama Permaisuri. Nah, nanti dicari nih. Tadi kan kamu sudah membaca teksnya. Semuanya sudah baca kan? Sudah baca. Nah, dicari tokoh misalkan raja. Sifatnya apa? Dicari buktinya di dalam teksnya ini ya. Begitu. Sifatnya dijelaskan, kemudian dibuktikan juga di bagian teks hikayatnya, bagian kalimat mana, seperti itu. Tidak perlu ditulis semua ya. Jadi awalnya kalimat apa itu sebagai pembuktian, begitu. Sudah jelas? Ya, oke. Sini ada kesulitan? Nggak ada. Cari video atau cerita hikayat? Oh, cerita hikayat. Terus sudah bekerja sama semua? Sudah. Ini mencari apa? Shirley mencari apa bagiannya?
Tokoh. Oh, tema. Terus yang cari latar siapa? Biar semuanya baca. Oh, anu. Oke. Sudah semua? Gak ada kesulitan? Oke, sudah cukup jelas ya? Iya. Selesai pengerjaannya? Sudah. Mulai pusing? Mulai pusing? Oke. Nah, karena setelah ini kan kita presentasi, coba kita pendinginan dulu otaknya ya. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lihat nih teman-teman semuanya masih fokus atau tidak. Begitu? Paham ya? Nah, ice breaking kali ini adalah coba diikuti apa yang Ibu lakukan ya, yang Ibu lakukan. Oke? Instruksinya adalah ikuti apa yang Ibu lakukan. Nah, misalkan nih, Ibu silakan sekarang pegang dagu. Nah, yang dilakukan ya, yang dilakukan. Nah, instruksinya adalah yang dilakukan. Oke, sudah jelas? Oke, sudah semua, sudah siap? Sudah siap, oke. Silakan perhatikan teman-temannya ya, jadi pengawas masing-masing, mengawasi temannya masing-masing. Oke, mulai. Silakan pegang dahi. Ada yang salah, nah ada yang mau fokus. Nah, cahaya. Dahi. Bingung. Oke, kita ulang lagi, Silakan. Apa tadi instruksinya adalah apa yang dilakukan ya. Jadi silakan memegang pipi. Nah, ada yang salah. Ayo, ada yang nggak fokus, coba dicari teman-temannya. Oke. Oh iya, Donita nih, berarti kurang fokus nih Donita. Oke, sudah? Sekali lagi ya, sekali lagi. Silahkan memegang dahi. Iya, semuanya sudah fokus ya? Oke. Nah, sekarang selanjutnya karena sudah cukup segar ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Oke, sudah siap kan? Sudah selesai semua ya? Sudah, oke. Silakan kelompok pertama untuk maju terlebih dahulu. Tuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mau menyampaikan teks hikayat Malim Deman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, absen 3. Saya Eliza Dewi Maharani, absen 19. Saya Dinda Fardiana, absen 1. Saya Andiana, absen 5. Kita akan membahas unsur intrinsik dari teks hikayat Malim Deman. Unsur intrinsik yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. 1. Tema. Tema yang diambil dalam hikayat Malim Deman adalah tentang kehidupan seorang raja. 2. Penokohan. Malim Deman bijaksana, nenek kebayan, penolong, putri bungsu, mudah tersinggung atau mudah marah, raja jin licik, Malim Dewana, penurut. Yang ketiga, latar atau setting. Latar tempat ada 2. Bandar Muat, rumah nenek kebayan, dan kayangan. 3. Yang keempat, alur. Latar suasana. Latar suasana menegangkan dan senang. Yang keempat, alur. Alur maju. Ada eksposisi, penampilan permasalahan, komunikasi, dan tahap hikmat. Yang terakhir, tahap ketegangan menurun. 5. Sudut pandang. Akhirnya sampailah ia ke rumah nenek kebayan. Dari data di atas digambarkan bahwa penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serta pasif. Yang keenam, gaya bahasa. Penggunaan bahasanya sulit dimengerti. Menggunakan bahasa Melayu kuno, menggunakan kata penghubung, maka dalam
awal kalimat. Contoh, maka berapa lama mereka kembali ke Myanmar? Selanjutnya ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil adalah keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita sia-siakan keluarga kita tersebut. Saling tolong menolonglah terhadap sesama. Tetapi jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Janganlah kita mudah menyerah dalam menghadapi suatu hal. Sebelum saya tutup, apakah ada tanggapan? Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Sudah cukup jelas? Jika tidak ada tanggapan, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama. Nah, ini tadi kan sudah ada yang presentasi ya. Gimana presentasi dari teman-temannya? Menarik atau tidak? Menarik. Sudah jelas? Sudah. Ya. Jadi tadi ceritanya tentang si Malin Deman. Ada amanat yang kalian ambil dari cerita Malin Deman tadi apa? Coba. Apa amanatnya tadi, Mbak? Amanatnya keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita sia-siakan keluarga kita tersebut, saling tolong menolonglah terhadap sesama, tetapi jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Oke, baik. Jadi amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita hikayat kelompok 1 itu adalah kita itu harus saling tolong menolong. Tapi tolong menolongnya itu dalam kegiatan yang positif. Nggak boleh ya kalau kita tolong menolong di kegiatan yang negatif atau kegiatan yang buruk seperti itu. Nah, sampai nih di akhir pembelajaran. Coba kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar mengenai unsur intrinsik teks hikayat. Nah, itu ada apa aja? Ada berapa tadi? Ada tema. Coba tema tadi itu adalah idenya, ide pokoknya dari sebuah cerita atau sebuah teks hikayat. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam cerita atau pelakunya dalam cerita. Ada tokoh, ada penokohan. Penokohan itu apa? Watak atau sifat yang dimiliki oleh para tokoh seperti itu. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada berapa? 3. Ada latar waktu, kemudian ada latar tempat, selanjutnya ada suasana. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi? Alur. Alur itu apa? Coba ada yang ingat? Jalan cerita. Oke, jadi perjalanan cerita itu seperti apa? Apakah menceritakan kisah dahulu? Kalau menceritakan kisah dahulu berarti alur mundur. Kalau menceritakan masa yang akan datang itu alur maju. Kalau menceritakan masa depan kemudian kembali atau flashback itu berarti alur campuran. Oke, yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang dapat kita ambil sebagai apa ya, nilai-nilai kehidupan yang dapat kita pelajari. Begitu. Bagaimana? Sudah jelas mengenai materi hari ini? Ya. Sudah. Baik. Nah, Ibu mau tanya nih, pembelajaran hari ini kira-kira seru atau tidak? Seru. Kira-kira untuk pertemuan ke depan apa nih yang perlu kita perbaiki? Atau ketika presentasi yang presentasi kurang jelas Bu, atau kedepannya bisa lebih dikeraskan lagi untuk volumenya atau nambah SBK mungkin gitu. Apa adakah yang ingin disampaikan? Ada? SBK-nya lebih ditambah lagi supaya tidak mengantuk, begitu ya? Oke, begitu. Baik. Nah, untuk pembelajaran ke depan kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam teks hikayat. Oke, itu termasuk dalam unsur ekstrinsik dari teks hikayat ya. Nah, silakan nanti di rumah kalian belajar mengenai atau membaca sekilas tentang unsur ekstrinsik dalam teks hikayat. Begitu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah, oke. Begitu. Baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup dulu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.